Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mas'ud. Izin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami yang berjudul Business Process Reengineering BPR di PT Telkom Indonesia. Definisi BPR. Pengertian BPR, Business Process Reengineering BPR adalah pendekatan radikal untuk mendesain ulang proses bisnis dengan tujuan mencapai peningkatan besar dalam kinerja. Elemen penting BPR. Yang pertama, mengutamakan orientasi proses bukan sekedar tugas. Menggunakan teknologi sebagai pendorong utama perubahan. Fokus pada hasil yang diinginkan pelanggan. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat BPR di PT Telkom. Yang pertama, tujuan meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pelanggan, memaksimalkan sumber daya yang ada, mengurangi waktu proses yang tidak produktif. Manfaat utama BPR di PT Telkom: daya saing, memperkuat posisi di pasar dengan memberikan layanan berkualitas. Efisiensi, mengurangi biaya operasional. Fleksibilitas, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat. Pemetaan proses bisnis saat ini. Diagram proses. Gunakan diagram alir untuk menjelaskan tahap-tahap dalam proses bisnis saat ini. Yang kedua, penjelasan proses. Misalnya, layanan pelanggan mulai dari pengajuan layanan hingga penyelesaian permintaan. Identifikasi tantangan. Misalnya, banyaknya proses manual yang menimbulkan waktu tunggu atau bottleneck. Yang selanjutnya, analisis kondisi awal. Kendala proses. Yang pertama, identifikasi faktor-faktor yang menghambat efisiensi, seperti prosedur yang rumit atau komunikasi antar tim yang lamban. Yang kedua, analisis masalah. Misalnya, proses panjang dari pengajuan hingga pemrosesan. Yang ketiga, evaluasi dampak. Misalnya, waktu tunggu yang panjang dan biaya tinggi berimbas pada kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, identifikasi area perbaikan. Contoh area yang memerlukan perbaikan. Yang pertama, proses manual pada entry data. Yang kedua, tahap persetujuan yang memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, pendekatan solusi, implementasi teknologi otomatisasi dan integrasi antar departemen. Yang selanjutnya, rancangan perbaikan proses. Yang pertama, inovasi pada alur kerja. Misalnya, otomatisasi pengolahan data pelanggan untuk mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, restrukturisasi tugas, menyederhanakan tahapan-tahapan yang kompleks menjadi lebih efisien. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Gunakan teknologi seperti RPA atau analitik data untuk membuat proses lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya, peta proses bisnis yang dirancang ulang. Yang pertama, diagram alur baru. Tunjukkan proses yang lebih sederhana dan efektif. Yang kedua, penjelasan perubahan. Misalnya, sebelumnya terdapat 7 tahap. Setelah BPR menjadi hanya 4 tahap dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Yang selanjutnya, dampak perbaikan. Perbaikan efisiensi. Pengurangan waktu penyelesaian permintaan hingga 50%. Efisiensi biaya. Penghematan biaya operasional dengan mengurangi tahapan yang tidak perlu. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan. Waktu respon lebih cepat dan layanan lebih memuaskan. Kesimpulan, hasil akhir BPR di PT Telkom. Yang pertama, peningkatan yang terlihat dalam kualitas layanan dan respon pelanggan.
Yang kedua, membantu PT Telkom dalam beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang dinamis. Yang ketiga, memberikan fondasi yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan. Lampiran dokumentasi mendalam. Yang pertama, laporan analisis kondisi awal. Yang kedua, rincian proses sebelumnya dan perbaikan yang telah dilakukan. Yang ketiga, grafik perubahan performa setelah implementasi PPR. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.